Buat kamu yang penasaran seperti apa keindahan wisata di Manado, tunggu apa lagi? Coba menyambungkan Islam Nusantara dengan Islam radikal. Video ini mencoba membicarakan kemungkinannya terjadi dialog antara Islam Nusantara, yaitu Islam moderat, atau Islam yang dianut oleh kaum Nahdliyin Nahdlatul Ulama dengan Islam yang selama ini dicap sebagai Islam radikal atau Islam garis keras. Tujuan dialog ini apa? Tujuannya supaya ada solusi yang baik yang dihasilkan, yang sesuai dengan tujuan Islam itu sendiri, yaitu rahmatan lil alamin, yaitu Islam adalah rahmat bagi semesta alam. Mengenai rahmatan lil alamin ini kedua belah pihak tahu persis dan setuju, makanya perlu ada dialog, atau tepatnya acara bertanya dan dijawab. Teknisnya setiap tim terdiri dari 3 orang. Tim yang satu khusus bertanya dan tim yang lain khusus menjawab, supaya tidak terjadi debat. Karena yang diperlukan hanyalah jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Yang tentunya akan banyak sekali pertanyaan yang kemudian muncul, yang timbul berdasarkan jawaban yang diperoleh dari pertanyaan sebelumnya. Sehingga dengan demikian perdebatan tidak akan terjadi karena hanya satu arah. Oleh karena hanya satu arah maka tidak akan terjadi tabrakan atau tidak akan terjadi perdebatan. Karena perdebatan itu akan memunculkan emosi tinggi yang merusak, yang tidak sejalan dengan ajaran agama apapun, yang bertentangan dengan rahmatan lil alamin. Pertanyaan-pertanyaan dari tim yang satu yaitu yang dari tim Islam Nusantara adalah untuk mengetahui secara persis apa maunya Islam garis keras itu. Apa tujuan mereka selama ini? Apa yang mereka perjuangkan? Apa yang mereka anggap salah dari kebijakan atau yang telah dilakukan oleh pemerintah? Untuk mencapai tujuan dari perjuangannya itu, kita tahu Islam garis keras telah berpolitik, mereka bekerja sama dengan elit-elit politik tertentu. Seperti video terdahulu yang membicarakan mengenai kemungkinan terselenggaranya acara bertanya dan dijawab antar 2 tim penganut agama yang berbeda, supaya terjadi kepahaman mengapa mereka berbeda agama, mengapa mereka berbeda keyakinan. Tujuan akhir dari acara bertanya dan dijawab tersebut adalah agar mereka tetap rukun, saling hormat dan saling menghargai satu sama lain. Tapi kali ini, dalam video ini, yang diharapkan adalah bisa dilakukan juga acara serupa, yaitu acara bertanya dan dijawab di acara televisi, yang didokumentasikan juga di kanal-kanal YouTube. Seperti yang dikatakan tadi, acara ini dilakukan oleh penganut Islam Nusantara dengan Islam garis keras. Tentunya acara ini akan bisa terlaksana jika kaum Islam garis keras setuju dengan tetap tegaknya NKRI dan Pancasila sebagai ideologi negara. Bukankah Habib Rizik pernah juga mengatakan bahwa perjuangan mereka adalah tetap untuk tegaknya NKRI dan Pancasila sebagai ideologi negara? Sekali lagi apa maunya Islam garis keras tersebut? Apa yang mereka tuntut? Apa yang salah dari kebijakan atau yang telah dilakukan oleh pemerintah? Dalam acara bertanya dan dijawab di acara televisi tersebut, pihak Islam garis keras bisa diwakili oleh Novel Bamukmin misalnya, yang kebetulan sedang tidak tersangkut perkara hukum, dan 2 orang lainnya yang ditunjuk oleh kelompok mereka. Akan tetapi kalau kelompok Islam garis keras ini tidak menginginkan NKRI yang berideologikan Pancasila,
maka sudah benar kalau penegak hukum menangkapi mereka-mereka itu yang telah berbuat kesalahan, yaitu membuat gaduh, memprovokasi umat untuk melawan pemerintahan yang syah dan tidak setia kepada Pancasila. Atau silahkan keluar ke negara lain saja kalau tidak mau mengakui keberadaan NKRI. Ini jelas dan tidak mungkin akan ada acara bertanya dan dijawab seperti yang dikemukakan di video ini. Sekali lagi tujuan dari acara bertanya dan dijawab ini adalah untuk mengefektifkan Islam yang rahmatan lil alamin, yaitu Islam aliran apa saja dan Islam di mana saja di Indonesia agar semuanya adalah Islam yang rahmatan lil alamin, sekaligus untuk mengurangi penangkapan pihak kepolisian terhadap mereka-mereka yang kebanyakan tidak begitu tahu tapi ikut-ikutan berbuat kesalahan dan cenderung melawan pemerintah yang syah. Harapannya juga kemudian adalah mereka-mereka ini dan juga masyarakat banyak bisa menonton acara bertanya dan dijawab di televisi tersebut, dan juga bisa menonton video-video YouTube yang tersebar mengenai hal tersebut. Sehingga pada gilirannya diharapkan mampu mendidik masyarakat khususnya umat Islam agar tetap berperilaku yang mencerminkan Islam yang rahmatan lil alamin. Demikianlah paparan singkat video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video lain di channel ini, yang diusahakan berisi pengetahuan yang baik dan info-info yang menarik, atau mungkin ditambah dengan sesuatu yang menghibur. Dengan harapan selain bermanfaat mudah-mudahan tidak membosankan untuk ditonton. Anda bisa menemukan channel ini di YouTube dengan nama Hermanu Hadi. Kepada Anda yang sudah menonton video ini hingga selesai, disampaikan banyak terima kasih. Semoga Anda sehat, berbahagia, gemar berbuat kebajikan dan bersemangat menjalani hidup dengan hati yang damai. Bye-bye. Buat kamu yang penasaran seperti apa keindahan wisata di Manado, tunggu apa lagi? 1. Rumah Alam Manado Adventure Park. Rumah Alam Manado Adventure Park berlokasi di Jalan Ring Road Manado 2, Karagi 1, Mapanget, Manado. Di spot wisata ini, kamu bisa melakukan beragam aktivitas yang kental dengan nuansa alam. Beberapa di antaranya seperti extreme rappelling, zorbing, hingga mengendarai ATV. Banyak spot instagramable yang bisa kamu manfaatkan buat foto-foto cantik. 2. Air terjun Kima Atas. Sesuai dengan namanya, air terjun ini berada di Kelurahan Kima Atas yang jaraknya sekitar 15 km dari pusat kota Manado. Cocok banget buat kamu yang ingin menepi sejenak dari keramaian kota, sembari menikmati pesona alam. Keindahan air terjun 3 tingkat dengan aliran air yang tidak terlalu deras akan membuatmu takjub. Tenang aja, air terjun ini aman kok untuk bermain. 3. Pulau Lihaga. Di daerah sekitar Manado, terdapat pulau-pulau tropis yang memiliki panorama istimewa. Salah satu yang wajib kamu kunjungi adalah Pulau Lihaga. Pulau ini menyuguhkan air laut yang jernih, biru, dan pasir putih yang lembut, layaknya Taman Laut Bunaken. Pulau Lihaga juga menawarkan spot-spot diving dan snorkeling yang mengesankan. 4. Taman Laut Tumbak. Tak jauh dari Taman Laut Bunaken, terdapat pula tempat wisata laut lainnya yang bernama Taman Laut Tumbak. Waktu tempuhnya sekitar 3 jam dari pusat kota Manado. Taman Laut Tumbak memiliki lebih dari 20 titik penyelaman yang asik dan seru banget. Di antaranya Napo Kipas, Bohaga Kecil, Pintu Samudra, Taman Karang, dan Mohaga Mangrove. 5. Pulau Manado Tua. Pulau Manado Tua merupakan gugusan pulau yang membentuk Taman Nasional Bunaken. Soal keindahan bawah laut, tak perlu diragukan lagi.
Selain bisa menikmati keindahan bawah laut, kamu bisa menikmati beragam atraksi wisata alam, salah satunya trekking menuju puncak Bowong Tehung. Kalau kamu beruntung, kamu juga bisa berjumpa dengan hewan-hewan eksotik khas Indonesia, mulai dari penyu sisik, monyet krestek, macaca nigra, hingga tarsius.